Kan di lampiran 5A yang blueprint AC tsunami kita ngambil di fase A kelas 2. Nah, itu kita pakai tipe yang kemarin sebelumnya di Papua. Jadi tipe yang pertama itu memahami makna warna merah, berani, putih, suci. Habis itu ada pun jenisnya di F atau S kita pakai itu. Kalau yang tipe saya itu diagnostik dan formatif. Habis itu tadi. Buktinya? Kalau untuk buktinya Jawaban tentang warna. ya jawaban tentang warna. Kayak pula nih ini. Yang ini cuma 3 ya? Ujung ini nggak nampak. Iya itu jawaban tuh. Perform saat susu pacaran. Kerjanya instrumen juga ya? Instrumennya. Instrumen? Ada instrumennya juga nggak sih? Nggak ada instrumennya. Iya. Instrumennya itu daftar pertanyaan lisan atau pengamatan gambar. Itu. Apa salah? Jadi ada 5 kolom nggak sih? Iya kan? Iya. Nah, Itu cuma isi 1 sampai 4. 5 itu ada 1. Jadi itu sampainya. Iya, aku bilang payah kan. Aku dari tadi itu nyarna cuma lebih enak bacanya tuh. Gimana lo? Lama-lama deh. Konek. Instrumennya daftar pertanyaan, lisan atau pengamatan gambar. Ah, itu Terus dapetnya gitu. kriterianya? Rubriknya. Ya kriterianya. Ya, rubriknya. 3. Ketepatan menyebutkan warna tanpa tertukar. Itu Berarti kayak kalau Agennya. makna merah tadi berani, makna putih suci. gampang, cuma 2 warna. Terus TP2 dulu. TP2 mana? TP2 nya kan menunjukkan sikap tepat saat lagu Kebangsaan. saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Nah jenis ininya formatif dan Sumatif. buktinya performa sikap saat simulasi pacaran. Berarti performa sikap itu apa? Performa apa ya? Pertunjukan ya? Performa itu Iya kan? kayak kualitas. bukan ya kualitas kita menampilkan sesuatu. Berarti sikapnya diam. Terus Instrumennya lembar observasi atau Atau rubrik sikap. kriterianya berdiri tegak, tertib dan tidak berbicara atau bercanda. Iyalah, nggak mungkin nyanyi sambil ketawa-tawa. Lagi lagu Indonesia ya. Siapa yang ketawa? Terus TP3 nya mengidentifikasi simbol dalam lambang negara. Ininya apa? Formatif. Iya, apa namanya? Jenisnya. Itu apa? Jenis apa namanya? Tidak. Itu jenis apa? Jenis D, Penilaian, F, S. asesmen. Itu apa? Oh, diagnostik. Dia itu dia. Oh iya, diagnostik atau formatif atau sumatif. Ya, dia semua Apa formatif. bedanya di diagnostik, formatif, dan sumatif? Apa bedanya? Formatif kan penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran ada sih. Kalau sumatif tuh yang kayak yang per semester itu udah Apa? penilaian yang Kayak kayak apa sih namanya tuh? Diagnostik itu bukan Wah. penilaian sebelum pembelajaran. apa tadi deh? Iya itu diagnostik. Nah, aku tadi bilangnya formatif sama sumatif. Diagnostik. Ay. Diagnostik tuh di awal. Kalau formatif itu di prosesnya. Kalau Iya, sumatif baru di sudah. akhir. Berarti kalau sumatif tuh kayak ujian. Nah, terus kalau bukan ulangan. enggak, ulangan tuh di tengah kan? Ujian Proses. Kalau awal tuh Tentang apa? Latihan gitu. Pada awal yang diagnostik kan. tidak kayak Ya, pertanyaan-pertanyaan Diagnostik itu pemantik gitu. Iya, Gitu. itu Kalau dia ukur awal diagnostik. guru gitu jadi tadi baru nyampe TP3 ya. Iya, ada 4 lagi. Nah tadi bukan Hasil indikator TP3 lagi. Oh, belum. Indikatornya belum ya? Iya.
Aduh. Drama apa? Manu lagi nyari instrumen apa nih ya? Dia kaca. Jadi aku tidak Kaca. Mirip mas. TP berapa? 3 ya? TP 3 itu kan sampai yang ketiga apa sih namanya nih? Ketiga apa sih namanya? Apa? Hasil Apa sih? hasil LKPD. Ketemu instrumen Oh iya. LKPD. Hasil LKPD pengelompokan simbol. Setelah instrumennya apa? Kok tengok itunya Be, ya? Setelah instrumen apa gitu? Baik. TP berapa tadi? Sudah instrumen kriteria. Dari nangkap ya otaknya. Kriterianya LKPD sederhana. Kalian mau Itu diulangi kayak sinar. mencocokkan gitu. Mencocokkan apa? Mencocokkan gambar tadi nanda sih. Gambar kartu. Simbol-simbol tadi. Ya mainnya. Oh iya. Iya, Ya kan benar simbol. tuh. Mencocokkan minimal Terus 4 simbol. sesudah itu Oh. yo. Instrumen kriteria terus apa lagi? Lapar, misal pun. Instrumen ya semuanya ke instrumen dan kriteria. Iya, aku nanya sudah instrumen itu apa? Kriteria ada jawab. Kriteria itu tempat memasangkan gambar simbol dengan namanya. Berarti kayak bintang, simbol iya dah, simbol, bintang, simbol gitu kan. Simbol. Gimana sih? Kamu punya kamu hebat. Simbolnya bintang. Itu masuk ke sila keberapa itu? Nyambung. Sila 1 bintang. Iya, itu maksud aku simbol 1 ini gitu kan. Terus TP 4-nya TP 4 tuh ini mengidentifikasi sumber sudah melalui permainan. itu indikatornya sematif. Terus Terus ininya di- skor permainan. Apa? Sesudah indikator tuh apa? Sesudah Nah, betul. peserta didik itu Mengisi LKPD sederhana itu sebenarnya tuh kayak mencocokkan simbol yang tadi lah. Yang tadi. Iya. Contoh umpan balik atau spesifik saran perbaikannya ya. Jaket. Kasih ini dulu udah sih apresiasi. Ini kayak ih kamu sudah hebat. Nah, terus Bagus. bapaknya tapi Bagus. kamu sudah hebat dan cepat sekali menemukan simbol bintang. Nah, coba kita amati lagi gambar rantai. Apakah pasangannya sudah tepat dengan sila kedua atau masih tertukar dengan tadi dan kapas? Nah, oke. Lanjut yang apa sih cek formatif kedua itu kan ada simulasi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kriteria keberhasilannya itu apa? Ya, Sikapnya ditanya. Peserta didik berdiri tegak. Suka. Sikapnya berdiri tegak, Iya. dan tidak berbicara saat Atau- menyanyikan. ngejokes. Nah, contoh umpan baliknya gitu loh yang apa sih? Feed forwardnya yang bagus gimana? ya, tetap kasih apresiasi. Kalau anak-anaknya main, tetap apresiasi juga. Iya. Tapi kan Ngomong ke pupuk dia gitu. Tetap tahu ada sih. Cuma dikasih arahan Nyaman ini, ya. Tetap apresiasi. Sudah realistis lah. kalau yang ini kecil. Ya, terus Iya pula. ya TP apa TP tujuan pembelajaran atau indikator yang diukur apa aja tuh. TP 2 sikap dan kebangsaan. Dari 4 Nah, mengidentifikasi sila melalui permainan kartu. terus konteks masalah atau tugasnya apa? Ya, Nah itu peserta didik bermain kartu gambar secara berkelompok untuk menyusun simbol Pancasila yang diakhiri dengan simbol sebenarnya. Ya. betul. Terus perintah tugasnya apa? Aklah. Apa sih namanya nih? Pilih dan cocokkan kartu gambar simbol Pancasila dengan sila yang tepat di
meja murid atau meja umum. Setelah selesai, kemudian tunjukkan sikap paling disiplin saat lagu Indonesia Raya diputar ini. Kesempatan benar-benar sudah nyampe menikmati dari memori. Nyari makan. Kan lagi dah. Habis itu terakhir nih yang kasih nomor lagi. Kan dia dikit. Sudah weh. Tidak boleh ya. Apanya? Memang harus sampai 50. Ya udah. Iya kan videonya dikit. Terus kan bisa apa? Dari videonya dikit yang dibahas kan dikit. Iya, bisa kamu itu cukup. Nah, terus di sini poin terakhirnya ada output atau produk yang dikumpulkan. Apa tuh? Hasil susunan kartu atau skor permainan dan performa sikap murid. Itu output yang ingin kita capai, yang kita tagih nanti sama murid. Kriteria suksesnya apa? Kriteria suksesnya itu murid itu bisa atau mampu mencocokkan simbol dengan silanya secara mandiri tanpa bantuan guru ya, dan bersikap tegak sempurna atau enggak bercanda selama pokoknya selama lagu diputar tuh tegak sempurna. Ya, terus terakhir ada Iya, film Rubik analitik produk dan performa 4 level. Nah, nama produknya apa? Tadi kan permainan kartu, berarti hasil dari permainan kartu simbol tadi dengan performa sikap berkebangsaan. Skalanya itu dari 1 sampai 4. kalau 4 tuh kan sangat baik. Berarti kalau 1 Perlu perbaikan. Tuh. Terus Identifikasi simbol TP-nya. identifikasi simbol atau TP4 kan kriterianya. Nah, yang keempat itu mampu mencocokkan 4-5 simbol dengan sila secara tepat tanpa berarti 4 nih dia sangat baik ya. ya 4 itu kan nilai skor paling tinggi. Nah, Kalau skor 4 berarti dia tuh sudah mampu mencocokkan 4-5 simbol. ya Kalau skornya 3 mampu mencocokkan simbol dengan tepat secara mandiri. Kayak mereka tuh tidak butuh lagi scaffolding. Mereka udah bisa nyocokin. Terus Kalau yang kedua, mampu mencocokkan 1-2 simbol dengan tepat. Dan dia tuh masih butuh arahan guru. bisa scaffolding. Kalau 1 masih bingung. Dia masih Berarti yang ketiga sama keempat tuh ada bedanya di mana? Kan yang 4 kan mampu mencocokkan 4-5 simbol. Nah, kalau yang 3 mampu mencocokkan simbol dengan tepat secara mandiri. Nah, yang 4 kan juga secara tepat tanpa bantuan. Emang beda secara bantuan Sama dengan mandiri sama apa? mandiri apa? Mungkin kayaknya di sini yang dimaksud di nomor 3 tuh udah semua kayak di sini kan 4-5 kan dia mau. Mungkin nomor 3 tuh kayak 4 atau 3 dah. Tapi dia mandiri, dia nyocokin deh. Apa tidak butuh scaffolding. Zaman yang kedua tuh kan merasa nih jadi 1-2 dan itu kan butuh scaffolding. Sedangkan nomor 1 masih bengong. Hey, Masih bingung. nah, terus yang kedua ada sikap saat lagu dinyanyikan, yaitu TP2. Itu apa? Kriteria Ya Allah, aku tuna aku itu kriteria atau rubrik ya sih? Jenis Iya, sesudah jenis apa? bukti. Buktinya tuh skor permainan kartu dan diskusi singkat. Gimana sih cara nengoknya? Sudah. Itu tuh udah urutan gitu. Kalian tuh harus ingat sampingnya, Be. Iya, tapi saya belum ini tadi. Sudah kriteria instrumen enggak dulu? Ya, instrumen. Instrumennya set kartu gambar dan lembar skor. Lembar skor. Apa tadi? Mana? Apa ya TP-nya? Ada. Instrumennya tadi apa? Dan Set kartu gambar dan lembar skor. set. Oh, yang TP4 ya? Iya, set kartu gambar dan skor dan nomor skor. Iyalah, set kartu. Terus Iya, indikator permainan tadi. apa yang terakhir? Indikator ya?
Ya. Indikator terbukti. Dapat Kriteria. mencontohkan minimal 4 siswa dengan sila secara benar. Nah itu. Kriteria. Kriteria. Ngomong gitu. Kau lu udah nyambung. Lapar. Tepat mencocokkan minimal 4 simbol dengan sila secara benar. Ya, terus Minimal minimal 4. Berarti Minimal 4. maksimalnya 5. Iya, maksimalnya harus Lima. semuanya. Ya ibaratkan kalau misalkan dari kelima tuh 4 sudah tercapai kan berarti sudah bagus ya. Tapi aneh pula kan mainnya mencocokkan ya. Kalau 5 sudah 4 sudah dicocokkan, yang kelima pasti cocok gak? Nah itu. Oh. Maka kayak ngapa ada minimal 3 gitu. Iya kan? Berarti jackpot kalau sudah bisa menyelesaikan 4 ya sudah berarti sudah selesai semua. Iya betul tuh. Standar tugasnya tinggi nih, harus sempurna kalau jadi narasi gitu. Terus stimulus atau tugas. Nah bukannya guru menunjukkan gambar beberapa bendera mana yang merupakan bendera negara kita. Kalau misalnya dikasih bendera Monaco sama Indo gimana? Ada perbedaannya tuh enggak? Ada ya? Bendera Iran gitu. Enggak, Monaco sama Indonesia sama. Sama persis, cuma Cuma ukurannya beda itu dah sih. Merahnya beda deh. Enggak, ukurannya Beda dah beda. sih. Beda. Monaco lebih kecil dikit. Kalau kita kan benar kalau Monaco lebih kecil. Enggak, kalau ditunjuk gambarnya. Bisa sih bisa sih. Merahnya beda dah sih karena kita Indonesia ini merahnya lambang apa dari darah Nah, itu kan ada sih. Kalau Monaco Kalau yang kebalik itu apa? pelan. Oh iya. Nengok, Dari ini. SMP itu kan ada Putihnya di atasnya. Kan lebih Beda, kecil. gambarnya beda. Nah. Warnanya beda, betul kan tenaga tadi. Kan beda. Iya. Dia merahnya lebih ke hati. Lebih merah hati. Iya ya. Kita cuci merah cabai. bab 2 lagi ya? Ya, belum jawab apa sih Jadi- nama ini? Jawabannya dia. Kriterianya. Kan tadi tugasnya kan guru menunjukkan gambar mana yang merupakan bendera negara kita. Nah, jawaban idealnya tuh menunjuk gambar bendera merah putih. Iyalah, kalau nunjuk gambar bendera Belanda ya salah lah. Terus ada miskonsepsi atau indikasi kebutuhan. Miskonsepsinya itu bisa kayak keliru menunjukkan warna lain gitu, kayak misalnya kebalik-balik antara Poland sama Indo Poland gitu kan. Iya. Atau kayak dia tuh nunjuk bendera negara lain gitu. Atau ada di Jepang. Nah ya bisa. Ya ini padahal kalau kelirunya yang tadi bilang ya. Terus tugas nomor 2, warna merah pada bendera kita melambangkan apa? Nah, jawaban idealnya apa ya? Masa kau nak tawar ya? Berani. Miskonsepsinya? Tertukar gitu loh urutan warnanya itu, atau kayak anggap warnanya itu tuh cuma hiasan. Tertukar misalnya kayak Poland. putihnya di atas bendera kita. Oh, ketukar bisa kayak Belanda lah gitu. Ada yang ketambah satu atau tidak Poland, ketukar warnanya putih di atas, merah di bawah. Bukannya gini ya? Bukannya kayak arti merah dibilangnya Oh iya, suci. iya, iya. Gak nyambung apa kali? Terus yang Garuda. guru menunjukkan gambar Garuda. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu enggak? Apa? Banget. Nah, Itu miskonsepsi. enggak, kaki dulu, Oh. jawabannya benarnya dulu. Oh, iya, Jawaban iya. ideal dulu. Ya burung Garuda. Burung Garuda. Ya, yaudah langsung nak ke miskonsepsi. Bangau. Miskonsepsinya, tapi kita kalau misalnya yang kita kerjain di sini tuh kayak nganggap gambar itu cuma sekedar burung biasa. Gambar biasa. Garuda itu kan punya artinya guys. Iya, helai-helai itu juga. Ini ada dulu waktu kita di SD. Di sininya tuh Disuruh 45, di lehernya 45, di sayap kanan akhirnya 17 sama 17. Aku tahu. 17 Iya, 19, ekornya 19, ya ya. ekornya 19. Jadi Nggak boleh kurang dulu dah pas kita bikin itu. 19, 45 balik 19 di ekor, 45 di 17 leher, Agustus 1945. 17 di Yang 8 apa? 8 namanya ya 8 Ini Pokoknya- jambul ya.
Pokoknya ada di dalam Lapannya ada. burungnya sih. Lanjut nih. Aku udah ingat pembelajaran itu. Nah terus Enggak, Nat. 8 tuh di ekor, Nat. nah Oh, terus apa ya, yang karena 19 gimana? 19 di pangkal ekor. Oh yang ininya. Pangkalnya. Berarti yang panjang-panjangnya 8. Berapa kok? Terus lanjut ke Iya, Pak. ada cek ini kan, di sini kan cek cepat sama umpan balik. Nah yang pertama itu ada cek formatif, isinya cek formatif 1 ya, itu mengisi LKPD sederhana kayak mencocokkan simbol dengan sila. Itu ya. Ini. Terus kriteria keberhasilannya gimana, Din? Kriteria Tanya keberhasilan. Arya dulu. Oh, kriteria keberhasilannya gimana ya? Kalau nomor 4-nya berarti sesuatu berarti berdiri tegak, terus sikapnya tuh tidak bercanda-canda, tidak berbicara, tapi tidak yakin tidak berbicara. Dan kan masih anak kelas 2 SD, jadi paling tuh yang ada paling tinggi tuh skor 3 lah kayak. Kalau aku dulu pacaran ada, kan kita pakai rok, seringnya masuk agas, bukan agas. Jadi tuh pura-pura ini, Kalau kami jatuhin topi. ini kira terus duduk, mau kan baru tegak lagi. Nah, kalau misalnya anak kelas 2, apa sih namanya nih? Ini kita yang kita ambil. Jangan salah tulis. Apa sih fase A? Itu tuh biasanya tuh yang paling tinggi itu ini. Tanggung jawab lah. Nomor berapa 3? Iya, nomor 3 biasanya tuh dia tuh udah yang paling tinggi deh sih untuk anak kelas 2. Iya, oke. Berdiri tegak. Tapi masih ada sedikit gerak-gerak sama bisik-bisik. Karena kalau nomor 4 tuh militer namanya. Weh, iya Tidak benar. ada gerak-gerak, tidak ada bisik-bisik. Itu udah kelas tinggi. Terus Terus anak-anak lah dari. Iya. terus poin 2 itu kayak Kaginya dia pendiam nian pendek gula. iya. Tiba-tiba matung. Iya. Kan dia hormat. Saya tetap diam. Terus yang kedua Berdiri tapi masih bercanda. iya, tapi dia masih Itu tertib deh sih kalau gini. tapi tertib cuma waktu dia guru tegur. Kalau guru kayak anak-anak diam lah, dia baru diam. Jadi gurunya kan guru tuh kayak ada keliling-keliling ya Iya, sih, mesti kayak dia tegak-tegak di loleh, belakang, tegak-tegak di belakang siswa-siswa gitu kan. Nah, jadi pas pasti gurunya pergi, dia ribut lagi. Iya. Ya kayak anak SD lah, tipikal anak SD. Nomor 1 nih yang kacau. Tidak mau berdiri. Bandel, nggak mau berdiri. Tidak mau pacaran. Iya. Nangis kalau nggak pacaran. Mana ngaku kawan. Tuh, itu yang poin 1. Terus yang ketiga yaitu TP1, ada makna warna bendera. Nah, untuk poin 4-nya apa tuh? Anak tuh bisa menyebutkan makna dari warnanya tadi tidak sih? Merah Iya. tuh berani, putih suci. Dengan benar, dengan betul, akurat. Hmm. Untungnya bendera gitu kan dua, jadi nggak bingung. bener. Bendera kita dua, warnanya dua. Oh, bendera kita dulu. Kamu yang mau Tapi bendera sering kita dua? salahnya ini loh, misalkan dak makna Apa bedanya yang aku makna sama dia ya? putih dak, makna bendera kita yang putih kan harusnya suci. Tapi kan sering orang tuh kayak bersih, Iya. ya dak. Sebenarnya suci atau bersih? Suci ya. Suci. Karena kalau bersih itu belum tentu suci, tapi kalau sudah suci udah pasti bersih. Ya, terus apa sih namanya ini poin 3-nya menyebutkan makna kedua warna namun dengan Sedikit bantuan. masih harus scaffoldingnya. Dengan keraguan atau bantuan. Bantuan kayak mana? Bantuan kayak Ya itu tadi kak. itu warnanya bersih kayak ibu guru, bukan itu arti warnanya itu suci bukan bersih. Nah gitu benar-benar ini gitu. Nah, Nomor 2. hanya mengingat makna salah satu warna saja, misal
Masih warna merah. Kan itu sering kan orang-orang kebanyakan terbelit-belit kalau sama apa sih warna putih itu. Soalnya maknanya itu ganda, bisa suci, bisa bersih. Cuman kebanyakan orang-orang Tapi aku yang kecil kelas 2 SD ini kayaknya udah ingat. Iya, Merah berani, putih suci. Cuma ya dia tuh salah di situ tadi suci atau bersih, bersih. Ya ampun, kan emang sering kebalik miskonsepsi antara kedua-duanya. Terus yang satu Tapi kadang nggak guru tuh kalau anak tuh bilang putih bersih. bersih pasti dibenarin juga. Iya. Ada kayak beberapa tuh. Kan dia nggak bersih profesional. sama suci itu sama. Terus poin pertama yaitu poin 1 ya, bukan pertama maksudnya. Tertukar urutan tertukar urutan makna warna atau tidak dapat menjawab sama sekali. Tapi itu mustahil kan? Mustahil. Kayak ya pasti tahu lah. Tukar urutan. Iya, kalau misalnya siswanya butuh warna cuma Butuh warna tuh bukan warna yang kayak gini Iya. yo. Warna yang kayak Tosca, kayak biru Ya tapi itu butuh warna spasial. Kalau butuh warna total ada juga. Butuh tuh macam-macam. Heeh. Kalau Ada yang 4 jenis dah. Iya kalau tidak salah. Cuman yang paling sering orang-orang tuh terbalik-balik yang spasial itu. Soalnya dia tuh sering cuman Tapi warna yang gimana ya pendengarannya kalau misalnya warna tuh kalau memang aku dengar tuh dari kalau aku tuh kayak neng kalau kita nih warna biru ya. Dia Dia, tuh- dia tuh bukan biru, Iya cuma warna beda, lain. beda warnanya. Hmm. Aduh kalau di TikTok kemarin saya di TikTok. Nah ya gitu lah. Dua tuh. Protanopia, Deuteranopia. Ini kayak buta warna biru kuning, nggak bisa warna biru kuning. kayak aloe itu butuh warna. Iya. Aloy, DJ tuh. Oh, Tapi warna tertentu. ini nggak sama Kayak buta gitu warna sih, parsial iya. dan total. Parsial itu yang sering orang ini gocek-gocek waktu masuk polisi. Lama aku gak disuruh mak aku ada. Ambil lah di tas warna biru. Itu tuh memang nggak sama. Nggak ada dah warna biru. Maknya lah memang Iya. aku ya. Di biru dibilang hijau. Iya, dibilang iya, biru. Totalnya. Ayam tuh yang disebut ikan loh. Memang ayam, ikan disebut. Mungkin aku berarti. Tapi kalau bahasa Jawa, Iya. bahasa Jawa ayam, ikan. iwak juga. Iwak kan artinya Iwa, ikan. ayo bukan ikan. Iya iwak, tapi dia ngomong ayam tuh iwak juga. Kayak sapi juga juga. Nah iya iwak ayam. Lauk dah sih iwak. Iya. Tapi lebih ke lauk itu lauk ikan. Masa apa? Masa iwa? Terus bahasa apa lagi gitu sih 29 menit. Target berapa? Gitu. Udah. Udah jadi dua sekarang. Kan SKS kurang. Iya kan? Tidak menyenangkan. Kadang ngaji itu di kampus apa di sini? Tidak Kan tadi bilang keluar. Tidak jadi yo, please lah kalian ini. Enggak jadi tugas. Rumor. Tapi kok Cuma tuh anak ibu kopi katanya. Wah. untungnya anak yang dua. Kok beruntung? Soalnya Iya beruntung. Iya. Kau pengen juga ya udah perlu ngomong apa? Nah. Ya ikatlah kamu di F2. Setelah itu beruntungnya ya, aku bisa pasti ada sebabnya mengapa dia sayang. Bisa sarkasme. Ya? Hah? Hah? Iya kan? Biasanya ada sebabnya ngapa dia sayang. 20. Udah. Oke, aku tahu. Peserta didik itu Mengisi LKPD sederhana itu sebenarnya tuh kayak mencocokkan simbol Yang tadi Islam. lah. Yang tadi. Iya. Contoh umpan balik atau spesifik saran perbaikannya ya. Jaga-jaga ke kasih ini dulu deh, si apresiasi Ini kayak ih kamu sudah hebat. Nah, terus bagus. bapaknya tapi so Bagus. kamu sudah hebat dan cepat sekali menemukan simbol bintang. Nah, coba kita amati lagi gambar rantai. Apakah pasangannya sudah tepat dengan sila kedua atau masih tertukar dengan padi dan kapas? Nah, oke.
Lanjut, yang apa sih cek formatif kedua itu kan ada simulasi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kriteria keberhasilannya itu apa? Ya, Sikapnya ditanya. Peserta didik Ya. berdiri tegak, Sikap. sikapnya berdiri tegak, Ya. tidak berbicara saat Atau menyanyikan. ngejokes. Nah, contoh umpan baliknya gitu loh, yang apa sih feedback forwardnya yang bagus gimana? Ya, tetap kasih apresiasi. Kalau Tidak anak-anaknya main, tetap apresiasi juga. Iya. Tapi kan Emang mau kamu gepok dia gitu? Tetap total ada sih. Cuma dikasih arahan Jangan ini ya. Tetap apresiasi ya. Sudah realistis lah. ya, kalau yang ini kecil. Ya, terus Iya pula. ya TP apa TP artinya? Tujuan pembelajaran atau indikator yang diukur apa aja tuh? TP 2 sikap dan kebangsaan. TP 4 Nah, mengidentifikasi sila melalui permainan kartu. terus konteks masalah atau tugasnya apa? Ya, Nah itu peserta didik bermain kartu gambar secara berkelompok untuk menyusun simbol Pancasila yang diakhiri dengan simbol sebenarnya. ya. betul. Terus perintah tugasnya apa? Akla. Apa sih namanya nih? Pilih dan cocokkan kartu gambar simbol Pancasila dengan sila yang tepat di meja murid atau meja kamu. Setelah selesai, kemudian tunjukkan sikap paling disiplin saat lagu Indonesia Raya diputar ini. Itu tanda benar-benar sudah nyampe mati dan mungkin Nyari makan. Kan lagi dah. habis ini terakhir yang kasih mau Kan dia Iya. dikit. sudah Tidak boleh ya. Apa nih? Memang harus sampai 50. Ya udah lah. Dia kan videonya dikit. Terus kamu salah kamu. Dari videonya dikit yang dibahas kan dikit. Iya, misalnya kamu itu cukup. Nah, terus di sini poin terakhirnya ada output atau produk yang dikumpulkan. Apa tuh? Hasil, hasil susunan kartu atau skala permainan dan performa sikap murid. Itu output yang ingin kita capai, yang kita tagih nanti sama murid. Kriteria suksesnya apa? Kriteria suksesnya itu murid itu bisa atau mampu mencocokkan simbol dengan silanya secara mandiri tanpa bantuan guru ya, dan bersikap tegak sempurna atau enggak bercanda yang selama pokoknya selama lagu diputar tuh tegak sempurna. ya. Terus terakhir ada Iya, hampir sama. rubrik analitik produk dan performa 4 level. Nah, nama produknya apa? Tadi kan permainan kartu ya. Berarti hasil dari permainan kartu simbol tadi Dengan dan performa sikap Sikap berkebangsaan. Skalanya itu dari 1 sampai 4. kalau 4 tuh kan sangat baik. Berarti kalau Ah. 1 Perlu perbaikan. Tuh. Terus Identifikasi simbol TP-nya. identifikasi simbol atau TP4 kan kriterianya. Nah, yang keempat itu mampu mencocokkan 4-5 simbol dengan sila secara tepat Oh. tanpa berarti 4 nih dia sangat baik yo. ya 4 itu kan nilai skala paling tinggi. Nah, Kalau skor 4 berarti dia tuh sudah mampu mencocokkan 4 sampai 5 simbol. ya Kalau skornya 3 mampu mencocokkan simbol dengan tepat secara mandiri, kayak mereka tuh tidak butuh lagi scaffolding, mereka udah bisa nyocokin. Terus Kalau yang kedua mampu mencocokkan 1 sampai 2 simbol dengan tepat. Dan tuh dia tuh masih butuh arahan guru. bisa scaffolding. Kalau 1 masih bingung. Dia Berarti yang ketiga sama keempat tadi Udah. bedanya di mana? Kan yang 4 kan mampu mencocokkan 4 sampai 5 simbol. Nah, kalau yang 3 mampu mencocokkan simbol. dengan tepat secara mandiri. Nah, yang 4 kan juga secara tepat tanpa bantuan.
Emang beda Iya. secara bantuan Sama dengan mandiri sama apa? mandiri apa? Mungkin kayaknya di sini yang dimaksud di nomor 3 tuh udah semua kayak di sini kan 4 sampai 5 kan dia mau Nah, mungkin nomor 3 tuh kayak 4 atau 3 dah. Tapi dia mandiri, dia nyocokin dia kayak apa tidak butuh scaffolding, sedangkan yang kedua tuh kan merasa nih jadi 1 2 dan itu kan butuh scaffolding. sedangkan nomor 1 masih bengong. Hey. Masih bingung. Bingung. Nah, terus yang kedua ada sikap saat lagu dinyanyikan yaitu TP2. Kalau nomor 4-nya berarti sesuatu berarti berdiri tegak, terus sikapnya tuh tidak bercanda-canda, tidak berbicara, tapi tidak yakin tidak berbicara. Dan kan masih anak kelas 2 SD, jadi paling tuh yang ada paling tinggi tuh skor 3 lah kayak. Kalau aku dulu pacaran kan kita pakai rok, seringnya masuk agas, bukan agas. Jadi tuh kalau lain nih, Kalau kami jatuh topi. pikir terus duduk, mau kan baru tegak lagi. Nah, kalau misalnya anak kelas 2, apa sih namanya nih? Ini kita yang kita ambil. Jangan salah tulis. Apa sih fase A? Itu tuh biasanya Aku tuh salah yang paling tulis. tinggi itu Tanggung ini. jawab lah tuh. Kalau nomor 3. Iya, nomor 3 biasanya tuh dia tuh udah yang paling tinggi deh sih untuk anak kelas 2. Iya, oke. Berdiri tegak, Tapi masih ada sedikit gerak-gerak sama bisik-bisik. Karena kalau nomor 4 tuh militer namanya. Weh, iya Udah ada bergerak-gerak bisik-bisik. Itu udah kelas tinggi. Terus Punya anak-anak lah dari. Iya. terus poin 2 itu kayak Kaginya dia pendiam nian pendek gula. iya. Tiba-tiba matung. Iya. Kan dia hormat. Saya tetap dia Terus yang kedua berdiri tapi masih bercanda. iya, tapi dia masih Itu tertib ya sih kalau gini. tapi tertib cuma waktu dia guru tegur. Kalau guru kayak anak diam lah, dia berdiam. Jadi gurunya kan guru tuh kayak ada keliling-keliling Iya. ya sih. Nanti Kayak dia tegak-tegak di oleh, belakang, tegak-tegak di belakang siswa-siswa gitu kan. Nah, tapi pas pasti gurunya pergi, dia ribut lagi. Iya. Ya kayak anak SD lah, tipikal anak SD. Nomor 1 nih yang kacau. Nggak mau berdiri. Bandel, nggak mau berdiri. Nggak mau pacaran. Iya. Nangis kalau nggak pacaran. Mana ngaku kawan. Tuh, itu yang poin 1. Terus yang ketiga yaitu TP1 ada makna warna bendera. Nah, untuk poin 4-nya apa tuh? Anak tuh bisa menyebutkan makna dari warnanya tadi tidak sih? Merah Iya. tuh berani, putih suci. Dengan benar, dengan betul, akurat. Hmm. Bentuknya bendera gitu kan dua, jadi nggak bingung. Ya. Bendera kita dua, warnanya dua. Oh, bendera kita dulu. Kamu yang mau Tapi bendera sering kita dua? salahnya ini loh, misalkan dak makna Apa bedanya yang aku makna sama dia ya? putih dak makna bendera kita yang putih kan harusnya suci. Hmm. Tapi kan sering orang tuh kayak bersih, Iya. ya dak. Sebenarnya suci tuh bersih, suci ya. Suci. Karena kalau bersih itu belum tentu suci, tapi kalau sudah suci udah pasti bersih. Ya, terus apa sih namanya ini poin 3-nya menyebutkan makna kedua warna namun dengan Sedikit bantuan, Ragu. masih ada scaffoldingnya. dengan keraguan atau bantuan. Bantuan kayak mana? Bantuan kayak Ya itu tadi kak. itu warnanya bersih kayak ibu guru, bukan itu arti warnanya itu suci bukan bersih. Nah gitu benar-benar ini gitu. Nah, Nomor 2. hanya mengingat makna salah satu warna saja, misal warna merah. Kan itu sering kan orang-orang kebanyakan terbelit-belit kalau sama apa sih warna putih itu, soalnya maknanya itu ganda, bisa suci, bisa bersih. Cuman kebanyakan orang-orang Tapi menyimpulkan- aku yakin sih kelas 2 SD ini kayaknya udah ingat. Iya, udah. Merah berani, putih, suci. Cuma ya dia tuh salah di situ tadi suci atau putih. bersih. Ya ampun, kan emang sering kebalik miskonsepsi antara kedua-duanya. Terus yang satu, Tapi kadang nggak guru tuh kalau anak tuh bilang putih,
Bersih pasti dibenarin juga. Iya. Ada kayak beberapa tuh. Kan dianggapnya Nggak bersih sama profesional. suci itu sama. Terus poin pertama yaitu poin 1 ya, bukan pertama maksudnya. Tertukar urutan tertukar urutan warna-warna atau tidak dapat menjawab sama sekali. Tapi yang keempat ini mustahil kan? Mustahil. Kayak ya pasti tahu lah. Iya. Urutan. Iya, kalau misalnya siswanya butuh warna cuma Butuh warna tuh bukan warna yang kayak gini Iya. yo. Warna yang kayak Tosca, kayak biru Ya keju. tapi itu butuh warna spasial. Kalau butuh warna total ada juga. Buta untuk macam-macam. Heeh. Kalau Ada yang 4 jenis dah. Iya kalau tidak salah. Cuman yang paling sering orang-orang tuh terbalik-balik yang spasial itu. Soalnya dia tuh sering cuman Tapi warna yang gimana ya pendengaannya kalau misalnya warna tuh kalau memang aku dengar tuh dari kalau aku tuh kayak neng kalau kita nih warna biru gak? Dia Tadi tuh- dia tuh bukan biru, Iya cuma warna beda, lain. beda warnanya. Hmm. Aduh kalau di TikTok kemarin saya di TikTok. Nah, ya gitu lah. Dua tuh. Protanopia, Deuteranopia. Ini kayak buta warna biru kuning, nggak bisa warna biru sama kuning. kayak aloe itu butuh warna. Iya. Aloy, DJ tuh. Oh, Tapi warna tertentu. ini nggak sama Kayak buta biru warna jadi ungu, parsial ya. dan total. Parsial itu yang sering orang ini gocek-gocek waktu masuk polisi. Lama aku gak disuruh mak aku dah. Ambil lah di tas warna biru. Itu tuh memang dasar Nggak ada dah warna biru. Maknian lah memang Iya. aku ya. Diberi biru dia bilang hijau. Iya, Dia bilang iya. biru. Totalnya. Ayam dia yang disebut ikan ya. Memang ayam ikan disebut. Mungkin aku berarti. Tapi kalau bahasa Jawa, Iya. bahasa Jawa ayam, Ikan. iwak juga. Iwak kan artinya Iwa ayo bukan ikan. Iya iwak, tapi dia ngomong ayam tuh iwak juga. Dari sapi juga juga. Nah iya iwak ayam. Lauk dah si iwak. Iya. Tapi lebih ke lauk itu lauk ikan. Masa apa? Masa iwa? Terus bahasa apa lagi gini sih 29 menit. Harga berapa? Gitu. Udah. Nah, udah jadi tua sekarang. Kan SKS kurang. Iya kan? Tidak menukarkan. Kadang ngaji itu di kampus atau di rumah. Tidak jadi. Kan tadi bilang keluar. Tidak jadi yo. Please lah kalian nih. Tidak jadi tugas. Rumor. Tapi Cuma tuh anak ibu kopi katanya. Wah. untungnya anak yang gue. Kok beruntung? Soalnya Iya beruntung. Iya. Kau kan juga ya udah full ngomong. Nah. Ya ikatlah kamu di R2. Setelah saya beruntungnya ya, aku bisa pasti ada sebabnya mengapa jadi sayang. Bisa sarkasme. Ya. Hah? Iya kan? Biasanya ada sebabnya mengapa disayang. 20. Nah,